Shalom saudaraku dimanapun berada. Puji Tuhan, saat ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Saya juga rindu saudara-saudara seiman dimanapun berada tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan, karena itulah kerinduan saya dan itu juga maunya Tuhan. Kita saling menguatkan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan. Mari kita belajar bersama dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca dan kita bersama belajar. Ini kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan lakukanlah setia, berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita boleh melihat dan belajar dan telah membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud pada pasal 37 ayat yang pertama berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat. Ya, kadangkala di sekitar kita ada orang yang jahat, ada orang yang iri hati, ada orang yang berbuat curang. Ya, mungkin dia berbuat curang kepada orang lain lah, mungkin bukan kepada kita. Dan dia berbuat jahat kepada orang lain ataupun kepada diri kita. Firman Tuhan katakan jangan kita marah, jangan kita sakit hati, jangan kita terpancing dengan keadaan yang sedang terjadi. Ya, tentunya kalau kita melihat ya dan mengintrospeksi diri, ya kadangkala kita ikut emosi juga sih, ya, menjadi terpancing, mau marah, mau sakit hati kepada orang-orang yang demikian ya, yang berbuat jahat, yang iri hati dan melakukan kecurangan. Kadangkala kita juga terikut emosi, terikut marah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita ikut marah, ikut terlibat dalam emosi yang berkepanjangan, marah yang berlebihan, sakit hati yang iri hati yang berlama ya menguasai kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan jangan kita marah, jangan kita emosi, jangan kita sakit hati kepada mereka yang telah melakukan perbuatan yang jahat, mungkin terhadap saudara kita, mungkin terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita. Jangan kita membuat diri kita terikat dengan yang namanya sakit hati oleh karena perbuatan-perbuatan mereka ya. Tapi mari kita kembali kepada firman. Kita belajar bagaimana kita bisa menerima keadaan orang yang seperti ini. Karena firman Tuhan katakan ayat yang kedua, sebab mereka lisut seperti rumput. Mereka segera lisut seperti rumput. Nah, ketika kita tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita, terhadap orang lain, kita tidak merasa sakit hati, menyimpan dendam, ya karena orang yang tidak baik. Jangan kita iri hati kepada orang-orang yang berbuat jahat. Mungkin ketika mereka berbuat jahat, mereka enjoy saja, mereka senang, mereka hidupnya bahagia-bahagia saja. Jangan kita iri hati. Karena firman Tuhan katakan mereka akan segera lisut. Ya, segera lisut itu lisut kita boleh melihat bunga ya. Kalau kita lihat bunga itu paginya dia mekar ya, kelihatan semaraknya. Kelihatan dia punya indahnya bunga itu. Tapi ketika suatu saat dia itu layu, dia akan lisut, dia akan tidak ada artinya lagi. Kegemilangannya itu akan hilang. Tadi yang warnanya bunga yang luar biasa kita lihat sangat menarik itu hilang, lisut ya. Nah, demikianlah kehidupan orang-orang yang berbuat jahat. Mereka akan segera lisut, firman Tuhan katakan, seperti rumput. Rumput kelihatan segar, tiba-tiba nanti layu. Ya, sebentar sore nanti layu. Ya. Nah, demikianlah kehidupan orang-orang yang berbuat jahat itu sebabnya jangan kita
sakit hati sama mereka, biarkan saja. Jangan iri hati kepada orang-orang yang telah berbuat jahat, hidup mereka kok baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Dibiarkan, Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Jangan kita sakit hati dengan mereka, jangan kita dendam. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita terpancing dengan keadaan di sekitar kita yang membuat kita gagal fokus, membuat tujuan kita tidak lagi fokus, ya, tidak fokus tujuan hidup kita. Tuhan mau kita tetap percaya kepada Dia, meskipun sepertinya di tengah-tengah kehidupan kita melihat sepertinya tidak ada pertolongan yang kita terima, tapi kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Dia akan membela, Dia akan menolong, bahkan menyertai kita. Apapun persoalan masalah, apapun keadaan yang kita alami dan kita hadapi saat ini. Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin kita mengalami persoalan yang tidak pernah selesai. Tapi Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, ya, tetap taat kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita tetap di keadaan yang Tuhan mau, ya, kita tetap tidak beranjak. Kita tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan oleh karena masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Karena ayat yang keempat katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ini yang Tuhan mau ketika kita mengalami yang namanya persoalan, masalah, tantangan, diejek, diolok, difitnah, ya, diintimidasi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, membuat kita menjadi emosi, marah kepada orang yang berbuat jahat. Mari kita harus bergembira. Hati kita itu harus tetap tenang, tetap bergembira di hadapan Tuhan. Jangan kita terpancing. Jangan kita terpancing dengan situasi yang membuat hati kita berubah dan tidak menjadi bergembira. Nah, firman Tuhan katakan ketika kita bergembira, ya, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, dalam arti kita tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang sedang kita alami. Ya, kita tidak terpengaruh dengan situasi yang kita hadapi. Kita tidak terbawa arus dengan apa yang ada kita lihat, kita dengar, yang mungkin seakan-akan bisa membuat iman kita menjadi lemah, membuat kesetiaan kita menjadi pudar. Tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi mau berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita tetap bergembira di situasi apapun itu. Karena apa? Tuhan melihat hati kita. Dia melihat respon kita. Dia mau melihat kesetiaan kita. Ketika kita tetap, ya, setia dan tetap bergembira karena Tuhan, ya, kita bergembira artinya bahwa kita itu yakin Tuhan itu akan menolong kita. Ya, kita bergembira itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kita tidak perlu takut karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita di hati kita, apa menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Tentunya kita mau pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Tentunya apa yang menjadi keinginan kita, kita mau mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kita mau mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan percayanya setengah-setengah, ya. Percayanya itu 100%, bukan 20%, 30%. Kenapa saya katakan pakai persen? Kadang-kadang begini, contohnya orang yang setia 10% kan dia sedikit aja kadar kepercayaannya. Banyak
dia memikirkan sesuatu itu sepertinya untuk Tuhan lakukan, dia hanya 10% yang dia percaya. Berarti besar bahwa dia menganggap Tuhan itu tidak mampu. Tentunya mengalami sesuatu masalah, bukan lari kepada Tuhan. Memang dia berdoa, tapi dia tidak sungguh-sungguh berharap menunggu jawaban dari Tuhan. Tetapi dia cari solusi lain, dia cari dukun, dia cari orang pintar, dia pakai kekuatan manusianya. Nah, ini kan membuktikan bahwa kita tidak percaya 100% kepada Tuhan, kepada pertolongannya. Ya, kadangkala logika manusia kita berpikir bagaimana kalau saya tidak begini dan sebagainya. Coba kita praktek dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, mari berserah penuh dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan bertindak. Ya, Dia akan bertindak dengan caranya sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena kadangkala kita manusia ini tidak sabar, sehingga kita mencari solusi lain. Kita mencari manusia untuk memberikan kita pertolongan. Ternyata manusia yang kita mau harapkan tadi terbatas menolong kita. Sehingga membuat kita menjadi kecewa. Karena saya pernah mengalami hal itu. Ketika saya berharap kepada manusia, saya mengalami kecewaan. Karena manusia tidak akan bisa full membantu kita. Tetapi ketika saya terus berharap, berserah penuh pada Tuhan. Terserah Tuhanlah atas hidup saya katakan. Terserah Tuhanlah atas apa yang saya alami. Saya sungguh percaya bahwa pertolonganmu ada. Nah, puji Tuhan, ketika saya mempraktekkan ini, bahwa saya sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, tidak lagi berharap kepada manusia, Tuhan memunculkan pertolongannya dengan caranya sendiri, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati saya. Tuhan melakukannya. Nah, ini Tuhan bertindak. Dia akan bertindak kalau kita percaya sungguh. Tapi kalau kita percaya setengah-setengah, berarti kita tidak mengizinkan Tuhan itu bertindak, ya, mengambil alih setiap persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Mari di hari-hari ini, sahabatku, dimanapun berada, mari tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, mungkin orang berbuat jahat kepada engkau, mungkin orang berbuat tidak baik kepada engkau, janganlah marah. Biarkanlah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan bertindak untuk membela kita, untuk menolong kita, ya, untuk memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Ya, puji nama Tuhan lah firman yang dapat saya bagikan. Biarlah kita semakin kuat, semakin cinta Tuhan, semakin teguh dalam Tuhan, sebab mujizatnya nyata bagi saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus berkati.